Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi pada usia 480 tahun. Ia berdakwah selama 5 abad dan meninggal saat berusia 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah di antara kaum yang menyembah berhala. Mereka yakin dengan menyembah patung berhala dapat membawa kebaikan serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan. Mereka memberi nama pada patung-patung berhala sesuai kehendak dan selera mereka. Mereka menamakan berhala mereka dengan Wat dan Suwa. Kadangkala Yakut dan bila bosan digantinya dengan nama Yakut dan Nasr. Nabi Nuh alaihissalam terkenal sebagai nabi yang fasih berbicara, bijaksana, dan sabar dalam menjalankan tugas risalahnya. Nabi Nuh berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan pengikut antara 70 sampai 80 orang. Nah, suatu ketika kaum Nabi Nuh berseru kepadanya, "Wahai Nuh, jika engkau ingin kami mengikuti agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak ingin bergaul dengan mereka dalam satu agama yang sama." Nabi Nuh alaihissalam menolak dan berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang, tiada pengecualian." Karena merasa tidak berdaya lagi menghadapi kata-kata Nabi Nuh, mereka berkata, "Wahai Nuh, kita telah banyak berdebat dan cukup bagi kami mendengar. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan meninggalkan kepercayaan kami." Melihat kaumnya yang keras kepala, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Nabi Nuh berdoa supaya kaumnya diberi hidayah, dan Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkan ia dan pengikutnya untuk membuat perahu yang besar. Nabi Nuh dan pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Kaumnya yang keras kepala, termasuk anaknya yang bernama Kan'an, malah mengolok-ngolok pekerjaan mereka. Mereka bahkan berani membuang kotoran di dalam kapal yang sedang dibuat. Mereka melakukannya ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di sana. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka. Mereka yang membuang kotoran dalam perahu Nabi Nuh menderita sakit perut yang amat menyiksa. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya saat itu. Mereka percaya bahwa sakit perut yang mereka derita adalah balasan akibat perbuatan mereka. Hingga akhirnya mereka merengek-rengek meminta Nabi Nuh untuk mengobatinya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Maka atas izin Allah, setelah membersihkan perahu, Nabi Nuh mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Hebat ya. Setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam selesai, beliau mengajak seluruh kaumnya masuk ke dalam perahunya. Mereka menolak ajakan Nabi Nuh dan menganggapnya gila. Mereka berkata, "Rupanya kau semakin sinting akibat kelelahan mengerjakan perahu sebesar ini. Lihatlah, tanah ini kering kerontang. Bahkan hujan pun tak turun. Hanya orang gila seperti kau yang menyangka akan terjadi banjir besar." Tak lama kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa taala, langit mulai mendung. Nabi Nuh alaihissalam kemudian memerintahkan kepada pengikutnya yang setia untuk naik ke atas kapal. Nabi Nuh juga membawa seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Ini supaya kelak jenis hewan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai gerimis, disusul dengan suara gemuruh halilintar, jedar, jedar, jedar. Gerimis pun akhirnya menjadi hujan yang lebat. Hujan yang amat lebat itu konon tak juga reda sampai dengan 3 hari. Hingga akhirnya terjadilah banjir besar. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai terangkat
karena air yang mulai membanjiri daratan. Nabi Nuh alaihissalam sempat berteriak memanggil anak dan istrinya. Nabi Nuh meminta istri dan anaknya yang bernama Kan'an agar mau bertobat dan ikut naik ke dalam perahu. Akan tetapi, anak dan istri Nabi Nuh tetap menolak, sehingga akhirnya mereka pun ikut tenggelam di dalam banjir besar itu. Dan banjir besar itu menenggelamkan seluruh kaum Nabi Nuh yang tetap membangkang kepadanya beserta istri dan putranya. Nabi Nuh sangat bersedih dan menyesali sikap istri dan putranya yang tetap keras kepala sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh. Meski putra dan istri itu adalah keluarganya sendiri, tapi mereka termasuk kafir karena mengingkari ajarannya. Karena kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, maka Nabi Nuh alaihissalam mendapat gelar Nabi Ulul Azmi. Selain Nabi Nuh alaihissalam, ada 4 nabi lainnya yang mendapat gelar Nabi Ulul Azmi. Karena kesabaran dan ketabahan para nabi dan rasul lainnya. Para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi apa aja? Ada yang tahu? Ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Setelah azab yang diturunkan Allah berhenti, kapal Nabi Nuh tertambat di sebuah bukit. Semua yang ikut masuk pun dalam perahu juga selamat. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menurut kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu selalu benar, teman-teman ya. Terima kasih, semoga videonya ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Dah.